Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi, masih di edisi Jumat 9 Desember 2022. Satu kabar dari Lebak, Banten. Jajaran Satreskrim Polres Lebak Polda Banten melaksanakan press conference pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dana bansos tidak terduga atau bansos BTT dan bantuan tidak terencana atau BTT bagi korban bencana alam dan bencana sosial tahun anggaran 2021 di Aula Sanika Satyawada Mapolres Lebak, Jumat 9 Desember 2022. Inilah kabar selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. Pelaku ET 48 tahun, jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos di Dinas Sosial Kabupaten Lebak, diamankan oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak Polda Banten. Berikut barang bukti: 2 bundel proposal pengajuan permohonan bantuan bansos TT dan BTT dari masing-masing desa tahap 1 dan 2. 2 bundel nota dinas pengajuan bansos TT dan BTT ke Bupati tahap 1 dan 2, 1 bundel dokumen pencairan anggaran tahap 1 dan 2, 2 lembar surat perintah pencairan dana tahap 1 dan 2, 14 lembar kwitansi penyaluran tahap 1 dan 2. Press conference tersebut dipimpin Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan SIK MH, didampingi Kasat Reskrim Polres Lebak Ibtu Andi Kurniadi Eka Setia Budi STRK, Kasih Humas Polres Lebak Ibtu Jajang Junedi, dan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Lebak Ibda Putu Ari Sanjaya Putra STRK. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan SIK MH mengatakan tersangka ET 48 tahun pada program bantuan sosial tidak terencana dan atau bantuan tidak terduga adalah sebagai pelaksana kegiatan dikarenakan terkait jabatannya sebagai Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos di Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tutur Wiwin. Tersangka ET dalam hal ini telah mengambil alih kewenangan bendahara pengeluaran dinas dalam hal ini melakukan pencairan anggaran bansos TT dan BTT tersebut dari Bank Jabar, ungkapnya. Setelah tersangka mencairkan anggaran bansos TT dan BTT tersebut dari BJB yang seharusnya langsung didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat yang pada kenyataannya hanya dibagikan kepada 6 KPM saja, sedangkan sisanya tidak dibagikan oleh tersangka, dan di tahap kedua bantuan tidak terduga dari anggaran untuk 75 KPM hanya dibagikan kepada 8 KM saja. Disajirah untuk korban kebakaran dan sisanya tidak dibagikan, terang Wiwin. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling rendah 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi itu yang dapat dijelaskan rekan-rekan bahwa tersangka kan. Setelah kami melakukan mekanisme perkara dan menetapkan tersangka, menurut info di lapangan bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak ada di rumah, sehingga tim Tipikor melakukan penyelidikan dan membenarkan bahwa tersangka ini sudah tidak ada di rumah. Jadi kami melakukan pencarian selama 3 hari dan kami melakukan mendapati tersangka itu di Kecamatan Pabuaran Serang, di mana tersangka ini sedang bersembunyi di rumah saudara yang bersangkutan, sehingga kita melakukan upaya paksa, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, terkait perkara yang sudah kita tangani. Mungkin ada yang mau bertanya rekan-rekan sekalian, silakan. Bergantian. Izin. Ya.
Kemarin kan ini tadi soal dana bansos. Selain dana bansos tersebut, apakah ada hal-hal misalkan dana kebakaran gitu kan? Kerugian dari dana bencana tersebut berapa itu mana? Yang khusus dari dana bencana? Baik, jadi di sini kan tadi seperti saya jelaskan ya, ada dana bansos TT dan BTT. BTT ini untuk tidak terduga antara lain untuk salah satunya adalah bencana alam dan kebakaran. Antisipasi yang kami lakukan di dalam Polsek sebenarnya sebelum kejadian ini terjadi pun kami sudah melakukan upaya-upaya. Langkah-langkah ini melakukan ada upaya preemptif dan upaya represif. Di preemptif atau preventif ini kita lakukan dengan saya memerintahkan Polsek untuk menjadi atau membina upacara di setiap hari Senin. Dan pada kesempatan ini juga Kapolsek menyampaikan pesan-pesan Kamtipas, pesan-pesan kepada seluruh pelajar agar tidak terlibat aksi tawuran kegiatan-kegiatan lainnya yang kira-kira melakukan atau melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi itu langkah yang kami lakukan dari Polres untuk memberikan upaya-upaya preemptif, termasuk kami juga melakukan razia di sekolah-sekolah yang memang dianggap rawan terjadi tawuran, melakukan razia keras dengan memeriksa atau menggeledah tas-tas dari para pelajar, dari tas atau